Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini Ustazah Niken akan menerangkan tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, MUPEL Bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Struktur teks eksplanasi ada 3 macam. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deret penjelas, yang ketiga ada simpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5 macam. Yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Nah, di dalam pernyataan umum itu memuat topik atau permasalahan yang dibahas di dalam teks. Selanjutnya, deret penjelas itu memuat pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Selanjutnya, simpulan itu berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Selain teks eksplanasi, di sini Ustazah Niken akan menambahkan satu materi lagi, yaitu tentang teks rumpang. Apa sih yang dimaksud dengan teks rumpang? Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Langkah-langkahnya untuk mencari teks rumpang yaitu 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa. Contohnya, ibu memasak sayur di dapur dengan menggunakan titik-titik minyak. Kira-kira jawabannya apa ya? Betul sekali, ibu memasak sayur di dapur dengan menggunakan kompor minyak. Contoh yang kedua, Malika menulis di titik-titik tulis dengan menggunakan kapur putih. Jawaban yang tepat apa ya? Betul sekali, Malika menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur putih. Nah, di sini ada 3 contoh yang lainnya, bisa kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik. Sekian dulu ya untuk materi bahasa Indonesia pada tema 4 subtema 3 hari ini. Tugas kalian hari ini adalah lengkapilah kalimat rumpaan yang Ustazah Niken tayangkan pada slide terakhir video ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.